Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cika Samai Putri, kelas E semester 4, NPM 09115038032246. Baik, saya akan menjelaskan kembali tentang materi politik hukum Indonesia. Politik hukum, serangkaian konsep, asas, kebijakan dasar, dan pernyataan kehendak penguasa negara yang mengandung politik pembentukan hukum, politik penentuan hukum, dan politik penerapan serta penegakan hukum, menyangkut fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum untuk menentukan arah, bentuk maupun isi hukum yang akan dibentuk, hukum yang berlaku di wilayahnya, dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun serta untuk mencapai tujuan negara. Selanjutnya, paradigma di bidang politik hukum, yaitu Pancasila sebagai paradigma politik hukum, artinya bagaimana peran dan fungsi Pancasila sebagai landasan dan sekaligus tujuan dalam bentuk kehidupan politik bangsa kita. Adapun unsur yang terkandung dalam politik hukum, yaitu adanya produk hukum yang ditentukan, adanya ketentuan atau asas tertentu, adanya pihak atau organisasi yang berwenang, atau untuk mencapai tujuan negara. Nah, politik hukum apabila dipandang dari teori hukum murni mempunyai makna bahwa hukum merupakan disiplin ilmu yang membahas perbuatan aparat yang berwenang dalam memilih alternatif yang sudah tersedia untuk memproduksi produk hukum atau karya hukum guna mewujudkan tujuan negara. Politik hukum berkeinginan untuk menyusun peraturan perundang-undangan yang demokratis, yang tidak hanya dari segi teknik, akan tetapi juga ditopang dengan gabungan antara politik hukum atau regs politik dan sosiologi hukumnya. Hukum yang dibuat melalui tahapan yuridis dan politis yang membutuhkan waktu yang cukup panjang, sehingga output dari produk hukum perundang-undangan mempunyai kualitas dan didukung oleh sikap dan nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat. Bahwa politik hukum dibentuk dalam rangka mewujud tujuan cita-cita ideal negara Republik Indonesia. Adapun peran dan fungsi politik hukum, yaitu 1. Peran dan fungsi hukum sangat dipengaruhi dan acap kali diintervensi oleh kekuatan politik. 2. Adanya konstelasi bahwa otonomi hukum di Indonesia cenderung selalu lemah, terutama jika ia berhadapan dengan subsistem politik. 3. Yaitu produk-produk hukum di Indonesia merupakan produk politik. Adapun penyebab fungsi hukum cenderung melemah, yaitu struktur hukum dapat berkembang dalam segala konfigurasi politik yang ditunda dengan keberhasilan pembuatan peraturan perundang-undangan berbagai bidang hukum, tetapi pelaksanaan fungsi atau penegakan fungsi hukum cenderung semakin lemah. 2. Ketidaksinkronan pertumbuhan antara fungsi dan struktur hukum itu disebabkan oleh terjadinya gangguan oleh tindakan-tindakan politik terhadap upaya penegakan fungsi hukum. Baiklah, itulah tadi penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.